Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam kenal dari saya. Sebelum kita mulai ke mata kuliah yang akan saya ampu pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah SPMP. Saya itu lulusan dari usia satunya usia itu jurusan BDP atau budidaya pertanian. Nah, pada saat itu budidaya pertanian itu dibagi ke dua prodi, itu ilmu tanah dan agronomi. Nah, saya kebetulan masuk di bidang agronomi. Nah, S2-nya itu lulusan Universitas Sumatera Utara, tepatnya pada prodi agroteknologi. Nah, saya mulai menjadi dosen tetap pada Universitas Samudra itu pada tahun 2010. Saya mengampu beberapa mata kuliah, khususnya pada prodi agroteknologi. Nah, mata kuliah yang saya ampu itu ada botani umum, kemudian fisiologi tumbuhan, perbanyakan vegetatif, kemudian ada beberapa teknik budidaya pada tanaman serealia, ada beberapa mata kuliah lain yang ada di prodi agronomi. Nah, pada hari ini saya berkesempatan atau mendapatkan mata kuliah teknik perbanyakan vegetatif, yaitu pada semester 6 ya. Sebelum kita masuk ke teori, jadi hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kontrak kuliah kita seperti apa, kemudian rencana pembelajaran semester. Nah, itu dimulai artinya apa? Kita itu kuliah selama 16 kali pertemuan, ya, 16 kali pertemuan, 14 kali itu teori dan 2 kali itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Teknik perbanyakan vegetatif ini ada 3 SKS. Ya. 3 SKS itu berarti total yang harus kita buka dalam satu kali pertemuan itu 150 menit. Karena satu SKS itu 50 menit. Tetap muka atau teori itu 100 menit. 50 menit lagi itu adalah praktikum. Praktikum itu bisa kita laksanakan di kebun percobaan, ya, baik nanti di kaca, atau kita menanam langsung di kebun percobaan di lahannya itu. Nah, kemudian sekarang mari sama-sama kita lihat materi-materi apa saja yang akan dipelajari pada mata kuliah teknik perbanyakan vegetatif, yaitu pertemuan pertama itu tentang sistem perbanyakan tanaman, ya, khususnya perbanyakan secara vegetatif. Yang kedua itu menjelaskan atau kita mempelajari tentang perbanyakan vegetatif secara alami. Pada pertemuan ketiga tentang teknik perbanyakan vegetatif secara merunduk. Kemudian pertemuan keempat itu akan membahas tentang teknik cangkok. Di pertemuan kelima nanti akan dibahas tentang teknik penyepekan. Kemudian pada pertemuan 6 dan 7 itu tentang grafting, teknik penyambungan. Pertemuan 8 itu kita ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 9 tentang kultur jaringan. Lanjut tentang teknik mikropropagasi. Pertemuan ke-11 itu tentang laboratorium kultur jaringan. Pada pertemuan ke-12 itu akan mempelajari faktor-faktor penting yang menjadi penentu bagian keberhasilan. Kemudian pada pertemuan 13 dan 14 itu tentang medium komposisi atau bahan yang dipakai pada teknik perbanyakan secara kultur jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kultur jaringan. Nah, di pertemuan terakhir itu yaitu ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester, ya,
Kontrak kuliah itu apa saja yang dibahas? Yang pertama mungkin ketepatan jam masuk ya kan. Kita biasa masuk setiap hari Rabu jam 10.30, kemudian jam 10.30, kemudian jika lewat boleh masuk tapi absennya nah, intinya 15 menit masih ada dispensasi waktu. Kemudian absen kalau kurang dari 75% tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kira-kira itu saja tentang RPS dan kontrak kuliah yang sudah kita sepakati secara bersama. Kira-kira sampai di sini sudah jelas. Kita lanjut ke materi ya. Kira-kira pengertiannya apa? Teknik perbanyakan secara vegetatif. Ada yang tahu? Usaha atau cara untuk menghasilkan bibit tanaman. Ya. Dengan kata lain, proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman, baik secara vegetatif maupun generatif. Ya. Kalau dikatakan dari generatif berarti dari kebanyakan dilakukan dari biji. Kalau secara vegetatif bisa dilakukan dengan baik stem, kemudian bisa dari cangkok, kemudian kalau secara alami secara kebersihan. Apa tujuan perbanyakan tanaman? Tujuan dari perbanyakan adalah untuk mencapai tambahan jumlah yang tadinya dari satu induk menghasilkan banyak kulitan ya, artinya banyak bibit yang dihasilkan. Yang kemudian apalagi memelihara sifat-sifat penting dari tanaman dan juga untuk mempertahankan eksistensi dari jenis tanaman yang kita perbanyak. Sistem perbanyakan tanaman, nah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara generatif atau secara seksual. Kalau dikatakan secara generatif, perbanyakan secara generatif itu berarti perbanyakan secara seksual atau secara perkawinan. Itu berarti ada yang namanya gamet jantan dan gamet betina. Namanya putih, kemudian ada benang sari. Jatuhnya apa pengertian? Menyatukan, jatuhnya serpuk sari ke kepala putih. Nah, situ terjadi proses penyatuan. Nah, kemudian pembelahan di sini yang terjadi secara meiosis. Kalau dikatakan meiosis berarti pembelahan sel yang terjadi pada putih dan benang sari. Ini secara generatif. Kalau secara vegetatif, apa disebut juga secara aseksual, berarti secara tidak kawin, ya kan? Artinya tidak dilakukan secara seksual atau tidak dengan cara perkawinan, tetapi dengan cara buatan. Ya, ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Pembelahan sel di sini terjadi secara mitosis. Apa itu mitosis? Itu disebut juga dengan pembelahan pada sel tubuh. Kalau dikatakan sel tubuh itu ada di mana? Di batang, ya kan? Di batang, di daun, di mana lagi? Di akar. Intinya pada bagian yang meristematik, ya. Artinya pada bagian-bagian yang melakukan proses apa? Jaringan apa? Meristem. Jaringan muda meristematik yang terus melakukan proses pembelahan. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Perbanyakan secara vegetatif atau secara aseksual adalah proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti apa? Ada daun, batang, kemudian ranting, bisa pucuk, umbi, dan akar. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan tanaman baru yang identik atau sama dengan induknya.
Prinsipnya apa? Untuk merangsang terbentuknya tunas adventif agar berkembang menjadi tanaman sempurna yang sekaligus tumbuh di sana apa? Membentuk akar, batang, dan daun. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Apa saja? Aspek anatomi, ada aspek fisiologis, dan ada aspek genetik. Kira-kira apa beda antara ketiga ini? Kenapa harus diperhatikan ketiga aspek tersebut? Kenapa? Kalau anatomi, siapa bisa menjelaskan kira-kira? Ya, prosesnya itu terbentuknya akar dan tunas adventif pada stek dan cangkok. Ini prosesnya itu menyatukan sambungan pada penyusunan populasi dan sambungan. Tidak salah ya. Ada pendapat lain? Kenapa aspek ini penting? Harus kita perhatikan. Ini khususnya pada berbanyakan secara vegetatif di stek dan cangkok. Berkaitan dengan aspek anatomi. Anatomi itu berarti apa? Ilmu yang mempelajari tentang bagian dalam. Morfologi baru ilmu yang mempelajari tentang struktur daripada si tanaman. Nah, kalau anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan struktur organ-organ dalam. Bagian-bagian ada sel jaringan kan yang di bagian dalam daripada sesungguhnya. Nah, kemudian kenapa ini penting anatomi? Nah, stek dan cangkok itu kan ada bagian yang akan kita perbanyak. Kita perbanyak itu kan kita potong dia. Nah, kalau kita potong artinya dia terluka. Iya ya? Ya enggak? Terluka. Cangkok juga kan kita melukai organ tanaman, bagian tertentu. Nah, kemudian di bagian yang kita lukai itu bisa muncul. Kenapa bisa muncul akar? Nah, itu kan harus dipelajari. Berarti itu berkaitan dengan akar. Kita harus tahu bagian apa yang kita kupas, kemudian bagian apa yang harus kita bersihkan, dan bagian apa nanti terbentuk apa yang kita butuh. Ada harus itu kan masa sel yang belum teridentifikasi, belum terdiferensiasi. Nah, setelah melakukan diferensiasi sel, spesialisasi sel, baru nanti akan membentuk inisiasi akar. Setelah inisiasi akar nanti akan membentuk primordia akar. Nah, setelah primordia akar baru nanti muncul akar-akar yang sesungguhnya. Ya. Kemudian pada bagian kedua harus dipelajari aspek anatomi itu kenapa? Nah, pada penyatuan sambungan, penyusuan, populasi, grafik atau sambungan itu penting. Kenapa? Bagaimana bertautan? Nanti kan pada grafik itu ada batang bawah, ada batang atas, batang bawah kita potong, kemudian kita gabungkan tanaman menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian gimana? Kenapa mereka bisa menyatu? Itu jaringan apa yang sudah terpotong, jaringan apa yang nantinya akan beregenerasi kembali membentuk satu tanaman yang utuh. Jadi aspek anatomi ini sangat penting, harus kita. Jadi jelas. Sekarang kita lihat aspek fisiologisnya. Kira-kira kalau fisiologis itu apa, Boy? Apa, Boy? Aspek fisiologi itu berkaitan dengan apa? Kalau perbanyakan secara vegetatif itu tentu berkaitan, kalau secara fisiologis itu berarti berkaitan dengan hormon tubuh. Kalau hormon yang dihasilkan oleh si tanaman itu namanya disebut fitohormon. Apa saja fitohormon? Ada oksin, ada tiroid, yang bersifat sebagai aktivator, sebagai inhibitor, sebagai penghambat. Nah, ini semuanya ada di dalam si tubuh tanaman. Nah, itu disebut dengan fitohormon. Ini penting. Yang ketiga itu adalah aspek genetik. Genetik itu berkaitan dengan apa? Keragaman genetik tanaman yang diperbanyak secara vegetatif itu dapat disebut dengan chimera. Kira-kira menyangkut aspek ini sudah bisa dipahami? Lanjut ya. Ini semua
berkaitan dengan aspek perbanyakan secara vegetatif menghasilkan individu yang disebut dengan apa itu klon? Klon itu apa? Kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi secara aseksual atau secara vegetatif. Pertimbangannya apa? Kita melakukan perbanyakan secara vegetatif. Yang pertama, memelihara kaum halaman karena perbanyakan secara vegetatif itu memiliki materi genetis yang relatif beragam. Kemudian apa lagi? Yang kedua, untuk mengatasi adanya permasalahan pada perkecamatan dan penyimpanan biji. Nah, di sini banyak sekali. Kalau berkaitan dengan biji, masalah yang paling utama biasanya apa? Yang paling banyak ditemukan masalah penyimpanan biji. Ketika kita ingin kecambakan biji tersebut, apa masalah yang sering terjadi? Tidak tumbuh, dormansi. Ya kan? Ketiga, memperpendek atau mempersingkat waktu tanaman untuk fase dewasanya itu lebih cepat. Kalau fase dewasanya itu lebih cepat, otomatis fase ketika dia masuk dari fase vegetatif, fase vegetatifnya itu fase ketika dia akan membentukkan bunga itu lebih cepat. Salah satunya apa? Itulah salah satu kenapa kita melakukan perbanyakan secara vegetatif. Berikut adalah untuk menggabungkan lebih dari satu genotip menjadi satu tanaman. Nah, itu biasa kita lakukan pada perbanyakan secara bisa dengan penyambungan, kemudian bisa dengan ovulasi. Membantu mengendalikan fase perkembangan. Berikutnya upaya mendapatkan keseragaman tanaman. Kira-kira ini beberapa pertimbangan kita memakai perbanyakan tanaman secara vegetatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif juga bisa dikelompokkan menjadi dua bagian atau dua golongan. Yang pertama apa? Perbanyakan vegetatif secara alami. Secara alami berarti tanpa tangan manusia. Artinya dia bisa Berkembang biak sendiri. Menghasilkan keturunan atau klon-klon anak-anakannya sendiri, menghasilkan individu baru tanpa ada campur Tangan manusia. Kalau secara buatan, maaf ya, kalau dikatakan perbanyakan secara vegetatif itu tidak melalui perbanyakan buatan, itu berarti ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Ada dengan stek, campur, kemudian dengan grafting, populasi, beruntung, ya, beruntung, dan lain-lain. Yang biasa diperbanyak dengan secara vegetatif itu pada tanaman-tanaman yang memiliki apa? Perbanyakan vegetatif secara alami ini dengan apa kira-kira? Tunas atau anakan. Nah, contoh tanamannya apa? Kalau dengan tunas pisang, bambu, ada tebu, ya kan, tebu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada perbanyakan vegetatif secara alami itu disebut dengan skolon atau geragi, cabang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian cabang-cabang yang bersentuhan dengan tanah itu akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya banyak ya. Ini apa? Daun gagal, kemudian ini apa? Stroberi, dan lain-lain. Berikut ada rizoma. Rizoma itu apa? Akar hingga atau akar ripang. Itu apa kira-kira? Batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Kemudian nanti ada bagian sisi. Dari sisi itu nanti akan turun
menjadi tunas ya. Kemudian di bagian bawahnya itu akan berubah menjadi akar. Ada lagi. Ini apa? Umbi Ada lapis. umbi. Ini umbi apa? Umbi lapis. Ada umbi akar. Umbi lapis. Umbi apa ini? Umbi Kentang. batang atau umbi akar? Kalau kentang. Apa beda umbi batang, umbi akar sama umbi batang? Kalau umbi batang itu punya yang namanya akar tunas. Berarti kalau punya akar tunas berarti Umbi akar. memiliki potensi. Hidup. Kemudian ini apa lagi? Umbi lapis. Nah, umbi lapis. Kalau dikatakan ini umbi apa? Umbi akar. Umbi akar. Kalau umbi akar itu berarti modifikasi dari akar membentuk umbi, ya. Tetapi dia tidak punya potensi tumbuh. Kenapa? Karena tidak memiliki mata tunas. Nah, kalau ini disebut umbi batang karena apa? Umbi akar itu berarti modifikasi dari akar membentuk umbi. Disebut dengan umbi akar, kenapa? Karena tidak memiliki mata tunas, tidak punya potensi. Ini ketinggalan. Ini umbi apa? Umbi lapis. Kenapa dikatakan umbi lapis? Karena bentuknya berlapis-lapis. Nah, di samping umbinya itu nanti dia bisa membentuk anakan-anakan. Contohnya ada apa? Kita lanjut perbanyakan vegetatif secara buatan. Kalau secara buatan itu salah satunya apa? Stek, cutting ya. Stek itu apa? Teknik perbanyakan yang paling banyak digunakan utamanya pada anak tumbuh. Bagaimana cara melakukan stek? Pilih batangnya tidak terlalu tua. Ya, ada syarat ya. Syarat batangnya itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kira-kira umurnya itu lebih kurang satu tahun ya. Kemudian dipotong boleh secara mendatar, boleh giring. Kemudian perlu media tanam. Jaminannya mau dipakai media tanam apa juga terserah, nggak masalah gitu ya. Kemudian apa lagi? Penyiraman itu hanya bertujuan untuk menjaga kelembaban. Dan kalau kita melakukan stek itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak air. Kenapa? Takutnya apa? Jadi pembusukannya tidak terbentuk akar, malah dia menjadi busuk. Nah, stek itu dibagi lagi, ada stek akar, ada stek batang, kemudian ada stek muncul, stek daun. Nah, stek batang disebut juga dengan stek kayu. Umumnya tanaman yang dikembangkan dengan stek batang adalah tanaman berkayu. Kalau yang berkayu itu umumnya memiliki Kambium. Batang yang atau cabang yang akan kita gunakan sebagai bahan tanam untuk stek. Yang pertama tentu yang sehat. Sehat itu artinya bebas dari hama penyakit. Betul-betul sehat itu yang akan kita pakai. Kemudian kondisi daun pada cabang yang diambil itu sebaiknya berwarna hijau tua. Kenapa daun-daunnya itu harus yang warna hijau? Artinya apa? Itu berkaitan dengan jumlah klorofil, berkaitan dengan fotosintesis pada tanaman yang akan kita ambil sebagai bahan stek. Kalau klorofilnya banyak, cadangan makanannya itu juga banyak. Kenapa? Kan pigmen itu kan banyak itu. Ada pigmen apa? Klorofil A, klorofil B, kemudian ada karotenoid. Karotenoid itu dibagi lagi, ada apa? Ada karoten, kemudian ada xanthofil yang warnanya itu sangat bervariasi. Intinya yang bisa melakukan proses fotosintesis adalah yang memiliki klorofil berwarna hijau, baik itu hijau ke biru-biruan atau hijau ke kuning-kuningan. Terus gimana? Biasanya dilakukan pada tanaman-tanaman sukulen. Apa itu tanaman sukulen?
Tanaman yang memiliki kandungan airnya itu tinggi. Biasanya dia punya daun, daging daunnya itu tebal. Dan contohnya apa? Tanaman sipera, kemudian anggrek ya, anggrek, kemudian apalagi bebek yang biasa kita lakukan. Sipera yang akan kita praktikumkan nanti ya. Lanjut, bagian daun atau stek itu biasanya bisa sesuai daun, lengkap dengan tangkainya atau tanpa tangkai daun. Artinya daun aja kita gunting-guntingkan, nah, kemudian kita pecahkan ke media tanam, itu kita makan. Ini adalah contoh daripada tanaman yang banyak melalui stek. Lanjut, cangkok. Kira-kira stek bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke cangkok. Cangkok itu pengertiannya apa? Apa pengertiannya Boyke? Apa itu cangkok Boyke? Terkait batang, kemudian membungkus dengan media tanam atau medium yang lengkap, kemudian yang tujuannya apa? Untuk serasa mencari makanan. Ini adalah teknik dalam cangkok. Dikupas kulit luarnya itu sampai batasnya kandungnya itu harus betul-betul bersih, ya. Nah kemudian setelah dibersihkan kandung baru kita beri media tanam. Nah ini dia kita beri media tanam. Media tanam itu bervariasi. Bisa kita pakai pupuk kandang campur tanah, kemudian bisa pupuk ya kita pakai, kemudian apalagi bisa sabut kelapa. Nah intinya kalau pakai sabut kelapa itu nggak boleh secara langsung. Kenapa? Kita harus merendam dulu sabut kelapa yang kita pakai di media tanam supaya apa? Dia kan ada zat-zat yang terkandung, namanya apa zatnya? Zat tanin. Nah zat tanin itu bisa menghambat proses pembentukan akar tanaman yang kita gunakan secara cangkok. Jadi kalau kita mau menggunakan si sabut kelapa itu harus direndam terlebih dahulu sampai airnya itu berubah. Kan kalau kita rendam itu warnanya agak merah-merahan ya. Jadi setelah itu baru kita bisa pakai untuk media tanam. Dan ini hasilnya. Setelah kita bungkus pakai plastik, tunggulah sampai si bagian yang kita lupai itu mengeluarkan akar adjektif. Ini tahapan mencangkok. Nah ini nanti akan kita praktekkan langsung di kebun. Baru untuk itu sebenarnya teknik perbanyakan yang sangat mudah dilakukan. Tinggal kita ambil cabangnya, bengkokkan, tenangkan ke dalam tanah. Nah itu nantinya akan tumbuh menjadi individu. Nah di sini ada teknik ya pertumbuhan akarnya. Caranya gimana? Ada beberapa metode yang dipakai supaya akar yang ada di dalam tanah yang kita perbaiki secara menurut itu dia cepat keluar akar. Caranya gimana? Yang pertama ingat Cabangnya harus dekat sama tanah. Enggak, yang kita rundukkan ke dalam tanah, itu supaya nanti cepat tumbuh akar-akar di dalam tanah itu. Yang pertama apa? Cabangnya itu kita kerat, kita lukai. Nah itu untuk mencegah apa? Penumpukan supaya opsi cadangan makanan itu tertumpuk di bagian yang kita kerat, yang kita lukai, sehingga apa? Itu akan merangsang cepatnya tumbuhnya akar. Yang kedua bisa secara eviolasi ya kita bungkus. Kalau di dalam tanah itu kan sudah eviolasi kan itu juga salah satu bisa mempercepat munculnya akar karena banyaknya hormon oksin nanti yang akan dihasilkan. Ada berikut grafting itu menyambung ya, artinya penyambungan batang atas dan bawah dari tanaman yang berbeda tercapai suatu kombinasi sehingga tanaman itu bisa tumbuh secara utuh ya. Ada satu kesatuan penyatuan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh tumbuh menjadi individu baru. Penyambungan itu juga ada beberapa. Yang pertama, penyambungan itu dia harus ada dua tanaman. Yang pertama itu
Yang bagian bawah disebut dengan stalk atau rootstock, bagian atas disebut dengan scion atau entres biasa kita sebut. Nah, biasanya tanaman yang berasal dari batang bawah itu diperbanyak dari tanaman-tanaman perbanyakan secara generatif. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya akarnya itu lebih kuat. Ini baru kita ambil dari segi produksi yang unggul-unggul. Ya. Tekniknya seperti ini, nanti akan kita lakukan praktek di video. Penyambungan batang bawah dan batang atas itu biasanya dilakukan antar dua varietas. Ya. Varietas tanaman yang masih dalam satu varietasnya beda, tapi masih dalam satu spesies. Misalnya Mangifera, ya. Mangga kan banyak sekali varietasnya. Misalnya kita ingin menyambungkan yang unggul-unggul apa? Mangga golek dengan mangga apa misalnya? Mangga apel. Nah, itu intinya masih dalam satu spesies yang sama. Tapi bisa juga dilakukan penyambungan antar dua tanaman yang berlainan spesies. Masih bisa kita lakukan, tetapi tanaman tersebut masih berada dalam satu keluarga, masih dalam satu famili. Nah, itu masih bisa kita lakukan. Contohnya apa? Mangga dengan kuini. Nah, mereka itu kan masih dalam satu keluarga, tapi spesiesnya beda. Yang satu mangga, yang satu kuini. Ikut ovulasi. Ovulasi balik, ya. Ovulasi dia sama menggabungkan dua tanaman yang berbeda sehingga menjadi satu tanaman yang unggul dari segi secara generatif ataupun dari bagian. Ini tekniknya seperti ini. Bedanya apa di sini? Yang kita ambil kalau ovulasi adalah mata tunas, ya. Ada yang namanya rootstock, kemudian batang bawah biasa kita sebut ya, ada batang bawah, ada batang atas. Batang atasnya itu yang kita ambil adalah mata entres yang kita ambil atau mata tunas, biasa disebut entres ya, ya kan? Batang atas itu kan biasa disebut dengan entres. Berarti kalau mata tunas yang akan kita pakai juga disebut dengan entres. Caranya lagi apa kalau kita ingin memperbanyak secara vegetatif? Kalau untuk tanaman buah biasanya kalau untuk kita ingin melakukan pencampuran, minimal dia sudah menghasilkan buah selama 3 hari. Dia kali berbuah. Kemudian kalau untuk tanaman hias itu biasanya minimal dia sudah pernah menghasilkan buah. Jadi kita tahu kalau sedikit lagi mungkin keuntungan dan kerugian perbanyakan secara vegetatif kira-kira ini beragam, ya kan? Identik dengan hidup lebih cepat berbunga dan berbuah. Ya, contohnya itu memasuki fase generatif itu akan lebih cepat. Nah, kemudian apa lagi? Dapat kita gabungkan sifat-sifat yang kita inginkan. Nah, khususnya pada grafting dan ovulasi. Kemudian apa lagi? Untuk beberapa jenis tanaman yang diperbanyak itu lebih murah, ya. Lebih murah sih contohnya itu apa? Berbanyak sekarang cangkok, stek, itu kan gampang, mudah, murah saja. Kemudian kemungkinan tanaman bersifat heterozigot diperoleh tanpa adanya perubahan secara genetik. Kemudian apa lagi? Penyakit virus yang sifatnya sistemik itu akan tetap tersebar pada tanaman hasil perbanyakan secara vegetatif. Dimana kemudian kebutuhan bahan perbanyakan sangat banyak dan relatif mempersulit dalam pengamputan. Itu termasuk dalam salah satu kerugian atau kelemahan perbanyakan secara vegetatif. Bahan perbanyakan sulit disimpan. Bisa disimpan, itu waktunya sangat singkat. Turunan yang identik dan seragam, nah itu akan mudah terserang oleh hama penyakit. Penerapan teknik mekanis dalam pelaksanaan perbanyakan itu sulit dilakukan, khususnya pada perbanyakan. Kalau stek gampang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Kira-kira materi hari ini sudah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bella. Tadi kan disinggung tentang kebersihan di populasi ini. Jadi kalau misalnya di stek kan kebersihannya juga kan nggak beda dengan sistem populasi. Kalau populasi kan harus disteril. Karena kalau kita melakukan kebanyakan itu dengan stek juga memungkinkan dia nggak berhasil karena kebersihannya itu faktornya karena Untuk stek ya, khusus untuk stek, udah pernah coba stek ya? Pernah buat? Itu sebenarnya banyak faktor. Yang pertama dari segi apa tadi saya pernah jelaskan, tadi. Kasih sumpuk ya, supaya apa? Setelah kita stek itu diberi apa air sampai mencapai kapasitas lapak, kemudian disumpuk dan dibiarkan, jangan dibuka sampai batas ketika dia tumbuh tunas atau tumbuh akar, artinya dia sudah tumbuh kan? Pohon itu sangat penting, makanya kalau ingin mempercepat terjadinya pertumbuhan akar pada kebanyakan vegetatif baik secara cangkok ataupun stek, kita beri dia hormon perangsang pertumbuhan auksin. Yang lain sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas berarti kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Nanti kuliah hari ini kita tutup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.